Sebuah kotak berisi barang, sebuah kotak berisi keramik. Saya nggak tahu kenapa ada keterangan keramik di sini ya. Dengan massa 100 kg akan diturunkan dari lantai 2 melalui papan luncur berupa bidang miring dengan seutas tali. Kemiringan papan luncuran adalah tan theta 3/4 ya. Jadi kalau kita tahu bahwa nilai tangen tetanya 3/4, berarti sin theta adalah 3/5 dan cos tetanya adalah 4/5 ya, seperti itu. Nah, koefisien gesekan statisnya mu s adalah 0,2 dan koefisien gesekan kinetik mu k-nya 0,1. Nah, ini ada orang menahan supaya kotaknya tidak langsung meluncur. Dia gambarkan diagram benda bebas, gaya bebas pada kotak dalam keadaan bendanya diam ya. Jadi, gaya yang bekerja pada benda ketika bendanya diam, maka tentu adalah ada gaya gesek yang menahan ke atas seperti itu. Lalu ada gaya F, lalu ada gaya berat ya, dan terakhir adalah ada gaya normal. Gaya normalnya tegak lurus bidang miring. Ya, gaya normal di sini dia tegak lurus bidang miringnya. Oke. Tentukan gaya besar, gaya minimum yang harus diberikan pada kotak agar masih dalam keadaan diam. Berarti kita tahu Fs mencapai Fs maksimum yang nilainya mu s dikali n. Kemudian F ditambah Fs ya. Fs di sini adalah Fs maksimum gitu ya, karena di sini gaya tariknya seminimal mungkin. Jadi Fs maksimum ditambah gaya tali F harus sama dengan komponen berat yang arahnya ke bawah ya. Jadi di sini ada berat theta, ada sudut theta, berarti sama dengan W sin theta, atau di sini dikurangi W sin theta harus sama dengan 0. Ya, ini berarti yang arah sejajar bidang miringnya. Sekarang bagaimana dengan arah yang tegak lurus bidang miring gitu ya. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X, berarti yang tegak lurus bidang miring berarti N minus W cos theta sama dengan 0. Sehingga N-nya adalah W cos theta. Gitu ya. Berarti Fs maksimum adalah mu S dikali W dikali cosinus theta. Atau gaya gesek statik maksimumnya adalah mu S-nya 0,2, W-nya adalah 1000, ya 100 kali 10, dikali cos theta-nya adalah 4/5. Sehingga kita akan mendapatkan gaya gesek statik maksimumnya akan bernilai sama dengan 160 Newton. Ya, 160 Newton. Ya. Di sini kita punya ya 4 kali 10 kali 1000 4 kali 1000 kali 0,2 berarti 800/5 atau 160 Newton. Nah, kemudian F ditambah dengan Fs maksimum 160 harus sama dengan W sin theta. Ya, jadi W-nya adalah 100 kali 10 dikali sin theta-nya 3/5. Berarti gaya tali supaya bendanya tetap diam adalah sama dengan 100 kali 10 kali 3, ini jadinya 2. 600 dikurangi 160, berarti gaya dari talinya adalah 440 Newton. Gitu ya. Ini adalah gaya tali minimum. Ya, gaya tali minimum supaya bendanya tetap diam. Seperti itu. Jelaskan apa yang harus dilakukan orang pada tali agar bisa meluncur ke bawah dengan kecepatan tetap. Ya, ketika dia menggunakan kecepatan tetap, berarti sekarang yang kita gunakan adalah gaya gesek kinetiknya. Gaya gesek kinetiknya. Tetapi tadi barusan bendanya dalam keadaan diam. Lalu bagaimana supaya bendanya bergerak dengan kecepatan tetap? Ya, jadi kita hitung dulu ya. Di sini tadi kita tahu bahwa gaya tali minimumnya adalah 440 Newton. Ya, kita cari dulu berapa gaya supaya bendanya bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, jadi di sini ada gaya F, kemudian gaya gesek kinetik FK arahnya ke atas, lalu ada W beratnya ke bawah, lalu ada N, gitu ya. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa nilai N adalah W dikali cosinus theta, berarti nilai N-nya juga sama ya. Nilai N di sini sama dengan W 100 dikali 10 dikali cosinus theta 4/5. Ya, kenapa? Karena tadi kita sudah dapatkan tangen tetanya 3/4. Berarti sin tetanya 3/5 dan cosinus tetanya 4/5. Berarti gaya
normalnya adalah 800 Newton. Nah, kalau gaya normal 800 Newton, berarti gaya gesek kinetiknya adalah 0,1 dikali 80. Ya, berarti gaya gesek kinetiknya adalah, maaf, dikali 800 berarti 80 Newton. Sekarang kita hitung berapa tegangan talinya kalau dia meluncur dengan kecepatan tetap, gitu ya. Berarti di sini kita uraikan, ada yang ke bawah, ada yang ke kiri bawah, ada yang ke kanan bawah. Ini sudut theta. Berarti sama dengan tadi W sin theta minus FK sama dengan 0 karena tidak ada percepatan. W-nya yang kita masukkan adalah 100 kali 10 atau 1000 dikali sin theta-nya adalah 3/5 gitu ya. 1000 dikali 3/5. 1000 dikali 3/5 dikurangi gaya F yang kita cari dikurangi 80 sama dengan 0. Berarti di sini 1000 dikali 3/5 adalah 600 dikurangi 80 sama dengan F. Maka gaya talinya adalah 520 Newton. Lalu bagaimana kok ini lebih besar daripada 440? Maka caranya adalah tali ini supaya dia bergerak kita turunkan dulu ya. Jadi kita pertama-tama harus menurunkan gaya tali agar dia bisa bergerak. Jadi kita turunkan gaya. Kita turunkan gaya ya sampai di bawah 440 Newton agar bergerak gitu ya. Lalu setelah bergerak ya, perlahan kita naikkan ya, setelah bergerak perlahan dinaikkan gaya tali ya mencapai ya perlahan dinaikkan gaya tali mencapai 520 Newton agar kecepatannya konstan. Nah, seperti itu kira-kira.